Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau Allah yang besar. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Allah, teks bacaan hari ini memiliki struktur penulisan yang menarik karena ada dua peristiwa yang saling terhubung dalam narasi yang sama. Pertama, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Berbeda dari pengajar ahli Taurat, pengajar yang lain, pengajaran Yesus menimbulkan kekaguman pada para pendengarnya karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yang kedua, ketika dia mengajar, Yesus menghardik roh jahat yang merasuki seseorang. Dia menghardik roh jahat supaya dia diam dan mengusirnya keluar. Dan roh itu mematuhinya. Orang-orang yang berada di tempat itu takjub menyaksikan hal tersebut dan bertanya-tanya satu dengan yang lain. Di kedua bagian itu, di bagian tengah narasi ini, roh jahat meneriakkan kata-kata yang menarik. Ini yang menjadi pokok bahasan kita. Kata-katanya adalah, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ya. Perkataan roh jahat itu menunjukkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Pertama, ia berasal dari Nazaret. Ini bukan sekadar informasi tambahan, karena ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus menggenapi nubuat para nabi yang ditulis di Matius 2 ayat 23, yang menyebutkan bahwa ia akan disebut sebagai orang Nazaret. Nanti baca ya, Matius 2 ayat 23. Yang kedua, roh jahat itu mengatakan ia adalah yang kudus dari Allah. Istilah ini menekankan bahwa Yesus berasal dari Allah. Walaupun Yesus dilahirkan di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret, ia adalah pribadi ilahi yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjalankan maksud Bapa, sebagaimana yang dinyatakan pada pembaptisannya. Di perikop kemarin kita baca, Markus 1 ayat 11, "Engkaulah anakku yang terkasih." Apa yang dikatakan oleh roh jahat mengungkapkan bahwa pribadi yang berkata-kata dengan hikmat dan mengusir roh jahat dengan kuasanya bukan sekedar manusia biasa. Ia adalah anak Allah. Kuasanya berasal dari Allah Bapanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu tanda kehadiran kerajaan Allah adalah ditaklukkannya kuasa iblis di bawah kuasa Allah. Karena itulah roh jahat yang menakutkan dan mengerikan patuh kepada perkataan Yesus dan keluar meninggalkan orang yang dirasuknya. Perikop hari ini menjadi pengajaran bagi kita, menjadi jaminan bagi kita umat Tuhan, bahwa segala kuasa yang mengancam hidup kita telah ditaklukkan di bawah kuasa Yesus yang kudus dari Allah. Percayalah dan makinlah teguh
dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang indah, hari yang Tuhan berkati. Tuhan merahmati kami dengan kesehatan. Kami bangun dalam keadaan sehat. Dan memberkati kami dengan pengajaran firman-Mu. Memperteguh iman kami tentang identitas Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa menaklukkan segala kuasa di bumi dan di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah pengenalan kami lebih dalam lagi, untuk kami lebih menyatakan pengabdian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Tuhan, ketaatan dan ketundukan kami akan firman dan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal pribadi-Mu dan bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengenal Engkau. Terus bimbing melalui Allah Roh Kudus untuk kami hidup dalam rancangan-Mu. Berkati semua umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dan mengawali hari dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ingin kami sebagai murid-murid-Mu juga menyatakan kuasa-Mu, menaklukkan kuasa roh jahat untuk membawa kesejahteraan, kedamaian bagi sesama. Mengabarkan pengajaran-pengajaran firman-Mu dan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Ini kami Tuhan, terus bimbing, terus pimpin, sertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti malam kita berkumpul untuk menara doa khusus sekolah pelayanan, untuk kita diperlengkapi sebagai saksi-saksi Tuhan, dapat memberitakan Injil dalam metode persahabatan. Sampai berjumpa. Semangat, Tuhan memberkati. Shalom.